akan baca dalam satu firman Tuhan, saudara, Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Amin. Saudara, marilah kita ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Urapan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup, saudara, menghitung kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dan dengan dahsyatnya. Kalau kita percaya, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti ada, dan segala sesuatu yang tidak mungkin mustahil bagi kita di hadapan Tuhan itu ada semuanya. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Apa itu perbuatan-perbuatan besar? Hal kecil aja, saudara. Ketika kita bangun tidur, kita masih bisa bernapas. Itu ada satu anugerah yang besar. Kalau kita ingat, ada di rumah sakit, di ruang ICU, saudara, mereka bernapas masih pakai alat bantu. Mereka itu masih kesakitan, tetapi kita bangun tidur masih bernapas dengan lega. Itu ada satu anugerah besar, di mana perbuatan-perbuatan besar sudah ada di tengah-tengah kita. Dan marilah kita menyelami arti dari kehidupan kita bersama Dia. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, saudara, yang bisa menyelami hati kita kecuali Allah di surga. Dia tahu benar bahwa apa yang harus kita perbuat, dan Dia mengerti apa yang harus ditindakinya. Dan Allah tahu pasti bahwa ke depan inilah yang terbaik untuk kita. Kalau dunia bilang, aku akan kasih kamu ya yang baik, tetapi kalau Tuhan terbaik, itulah yang dikatakan perbuatan-perbuatan besar. Mari kita sadari, saudara, untuk apa kita hidup di dunia ini kalau hidup kita hanya sebagai pekerja. Kalau kita hidup kita ini hanya sebisanya begini, nanti kelanjutannya pokoknya aku berbuat baik lah ya wes, kadang gitu ya, saudara. Itu salah besar. Kenapa? Karena kalau kita berbuat seperti itu dengan berbuat baik di dunia, itu kewajiban. Tapi yang dikatakan di sini perbuatan-perbuatan besar kita akan nikmati ketika kita serahkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Ya apa caranya, Bu? Kalau tubuh kita yang kadang-kala males, males berdoa, pasti ada ya. Aduh, nanti aja Tuhan. Aduh, besok aja Tuhan. Tapi begitu masalah itu datang, bertubi-tubi, kita baru teriak pada Tuhan. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Kok kayak gini ya jadinya? Itulah pemberontakan tubuh kita. Tapi Tuhan memberikan kuasanya tetap tidak pernah berubah. Cintanya, perlindungannya, kesabarannya menunggu saudara, itu tidak pernah berubah. Jadi saudara, mari kita selami arti dari kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik itu akan kita nikmati, bahkan bukan sehari-harian, tetapi setiap detik, setiap waktu. Kok bisa, Bu? Ya, ketika saudara punya masalah besar, boleh dikatakan masalah itu tidak ada jalan keluarnya, dan kita percaya, serahkan masalah itu pada Tuhan. Bukan kita mengatur Tuhan, Tuhan ini pasti begini Tuhan, aku percaya pasti begitu Tuhan. Itu tidak seperti itu, saudara. Perbuatan-perbuatan besar itu akan kita nikmati ketika hidup kita berkata mengalir dan sabar menunggu. Orang yang sabar menunggu itu seringkali banyak godaan, saudara. Ketika kita sudah mulai baik-baik ya, untuk hidup benar, godaannya ada. Kita cepat marah. Ketika kita ngerem marah, tapi tetap aja godaan itu ada, hingga akhirnya kita sudah lepas kendali, emosinya yang keluar. Mari, ini perkara kecil, saudara. Kalau dalam perkara kecil kita bisa mengendalikan amarah kita, dalam perkara kecil kita bisa mengendalikan kebencian kita kepada saudara, dalam perkara kecil
saja kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita dan kita tetap melayani, itu indah pada waktunya. Kita harus tahu, ketika kita ini hidup di dunia, kita pasti akan mengalami tabur tueh. Sudah tahu tabur tueh? Saya sering katakan di persekutuan saya, seorang petani kalau menabur bibitnya itu bibit padi, maka tuennya bukan semangka tetapi padi. Kalau petani itu dengan sabar, saudara, dan dia itu betul-betul menjaga ladangnya atau sawahnya, betul-betul dia tanggung jawab dan betul-betul berharap agar semuanya jadi, tetapi dengan pengorbanan dia, waktunya dan saat-saat di mana dia harus menunggui sawahnya dengan tenang, dengan baik, tidak uring-uringan. Kalau uring-uringan gimana? Bisa enggak kita kerja baik? Enggak bisa, saudara. Bisa kita ngomong enak? Enggak bisa. Pasti kutuk yang keluar. Goblok lah, bento lah, keluar kata-kata kasar. Belum lagi kebun binatang keluar. Nah, hal inilah yang kita tidak bisa lakukan. Saya percaya kalau saudara mau lakukan itu, Bapa di surga pasti tersenyum. Saya percaya kalau kita bisa lakukan belajar seperti itu untuk memahami perbuatan-perbuatan besar itu untuk menjadi bagian kita harus belajar hari demi hari seperti anak kecil lagi belajar berjalan. Ketika saya ingat Pak Budi pertama kali datang, maaf saudara, rambutnya hawut-hawutan, maaf ya saudara, demikian juga mukanya hitam gitu saudara, kayak tidak ada harapan waktu itu. Dan ketika kita konseling ya, dan kita ngomong ya apa yang ada dalam hidup kita, kadang kita tidak tahu bahwa tubuh kita ini ketempelan. Kadang kita tidak terasa, mengapa sih aku kerja pagi siang malam, kaki tak kerja kepala tak kerja kaki, gak oleh, tidak ada hasilnya. Ternyata di dalam hidup kita ada roh. Roh apa itu? Ada roh kemiskinan, ada roh yang suka memakan harta benda. Apa itu? Semua yang saudara kerjakan itu. Jadi seorang pekerja, saudara, kerja kan siang malam, tidak ada oleh habis terus, karena ada roh ular di punggungnya, karena ada lintah di punggungnya, karena ada belantung di telinga, di rambutnya. Banyak sekali roh-roh itu menempel di dalam tubuh kita. Tetapi kita harus yakin, saudara, bahwa Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita. Kita ingat bahwa perbuatan besar itu akan ada di tengah-tengah kita ketika kita serahkan hidup kita, roh kita, jiwa kita. Ketika kita dibilang di dalam tubuhmu ada satu roh, kita tidak perlu takut. Ya, kalau gitu apa solusinya? Ya pelepasan. Kalau ada pelepasan, baru kita masuk dalam kebenaran Tuhan untuk menjadi kudus, untuk hidup dalam pembaruan. Loh Bu, aku kan sudah dibaptis. Ya, ketika Kak Budi konseling, dia bilang, aku nih apa harus pelepasan? Ya, kalau sudah pelepasan, apa harus dibaptis ya? Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, perlengkapan itu, senjata perlengkapan itu butuh. Kalau ibu-ibu rumah tangga itu perlengkapan ada pisau, ada tenan ya, dan juga ada ulek-ulek, ada wajan ya. Nah, kita juga punya perlengkapan itu saudara. Kita harus dibaptis dengan nama Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus. Maka disitulah perlengkapan kita menjadi anak-anak Tuhan, diperlengkapi. Dari situlah saudara, jalan demi hari lepas saudara, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ketemu lagi, mukanya sudah lain. Sudah sering berdoa, saya bilang gitu, ya saya mau belajar Bu, katanya, tapi nadanya sudah lain. Itu loh, jadi perubahan demi perubahan itu membutuhkan waktu, bukan 1 hari 2 hari, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mari kita sadar bahwa hidup kita tidak sempurna. Orang yang menjadi pilihan Allah itu harus siap berkorban, siap rela menderita. Karena itulah yang menjadi perbuatan-perbuatan besar Tuhan menyertai hidup kita. Saudara, renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa langkah kita
butuh perbuatan-perbuatan besar itu. Semenjak kita mendengarkan sabda firman Tuhan, jangan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi biarlah ini disimpan dalam batin saudara sampai tembus ke tulang sumsum saudara. Ketika saudara melanggar, Roh Kudus bicara, hei, kamu melanggar, itu rohnya. Tapi kalau kita ndablek saudara, iblis kerjai kita lebih parah lagi. Mari kita percaya bahwa akhir zaman ini kita butuh Tuhan menyertai perjalanan kita. Bu, masuk akhir zaman tok tuh, Bu? Enggak. Ketika sebelum akhir zaman pun kita seharusnya sudah mencintai Tuhan. Tapi orang masih bebal, masih bingung karpe dewek ya, masih kesana kesini. Tetapi sekarang ini tepati janji saudara, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Kita belajar untuk memahami satu dengan yang lainnya. Ada satu nyanyian yang indah sekali saudara, yang saya suka nyanyian ini. Jangan biarkan aku tinggal sendiri, mari raih aku, pegang tanganku erat-erat. Nyanyian ini buat saya baru dan saya tidak seberapa hafal, tapi saya suka lirik lagunya, menguatkan kita. Saudara, renungan hari ini supaya bisa menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Mari kita satukan, kita mulai hari ini saling mengisi, saling membantu. Ingat pesan Kau Budi pada waktu itu, aku itu sudah kenal Tuhan, tapi aku baru merasakan dengan cucuran air mata. Dia menangis, aku mau belajar mencintai Tuhan, Bu. Itulah yang membuat saya kuat. Saya kuat karena dia ada kesaksian hidup. Demikian juga hidup saudara. Mari kita belajar menjadi terangnya Allah. Tuhan Yesus menyertai.